Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bram. Eh, Teman-teman, hari ini aku mau live IG bareng sama teman aku yang lagi di Malaysia. Eh, Dia itu teman aku waktu di tempat kerja di tahun 2019, di akhir tahun 2019. Kemudian dia resign dan uh, kerja lah di Malaysia. Uh, nah, hari ini kenapa maksudnya aku mau live bareng IG sama dia? Selain aku pengen tahu kabarnya dia gimana di sana, terus selama pandemik ini tuh gimana sih gitu kan, kehidupan dia di sana, terus apakah ada culture shock atau gimana gitu yang dia alami, yang dia bisa share sama kita bareng-bareng gitu kan. Nah, sebelumnya aku juga mau bilang terima kasih buat teman-teman yang udah nyumbang pertanyaan ke Instagram aku gitu. Oke, langsung aja ya kita invite teman aku. Invite. Aku mau invite dulu teman aku. Semoga dia Rachel 12 send request. Halo Kak Devi. Halo Delitia Kitchen. Assalamualaikum. Kita lagi mau invite dulu teman aku. Kalau kalau di sini jam 4.30, kemungkinan di Malaysia jam 5.30. Oh, sekarang udah setengah 5 lewat ya. Ya, 16.55 berarti di sana 17.55. Semoga aja temanku ini udah bisa. Oke. Udah ada Rachel. Aku invite ya. Res. Halo Resti. Can you hear me? Halo? Belum bisa ya? Aku invite lagi ya. Nah, halo. Can you hear me? Yes, yes, I can. You look so Hai, bisa. good. Iya, bisa aja Uh, loh. Sambil kita sapa dulu ya. Tadi Kak Devi udah aku sapa. Nurtias, halo. Halo R.Ais 9845, halo. Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan live IG bareng sama teman aku yang sekarang lagi di Malaysia. Udah lama nih gue di sini. Iya. Eh, aku izin bacain CV kamu dulu boleh ya? Oke, oke, boleh. Boleh ya. Oke. Speaker kita hari ini Resti Helmi. Oke. Beberapa achievement, pernah Aduh. mendapatkan PPA Scholarship Award of Faculty of Humanities Andalas University tahun 2015. Kemudian jadi delegasi Indonesia juga di AIMUN, Asia Youth International Model United Nations Malaysia di tahun 2017. Wow, keren. Kemudian aktivis kampus juga, dan sekarang di Teleperformance Malaysia di tahun 2021. Nah, tadi aku udah intro sedikit sih Res, kenapa aku mau live IG bareng sama kamu. Karena kan yang gue tahu ya, maksudnya kita ketemu di akhir tahun 2019 di company Awal yang sama. awal tahun. Eh, Awal terakhir kita akhir. ketemu ya? Terakhir kita Kemudian, ketemu tuh awal tahun sebelum gue berangkat ke sini. nah kita pertama kali Gitu kan. ketemu di tahun 2019 ya.
Oh ya, Kita training benar. bareng, OJT bareng, segala Mm-mm. macam. Kemudian di Jadi awal kangen deh. 2020 lu memutuskan untuk resign dan lu memutuskan untuk ngerantau. Even kayak misalnya lu emang udah ngerantau kan di Jakarta, tapi kayak lu beneran mau kerja di sana kayak gitu ya, yang kayak Iya. pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh lu kayak bener-bener pasti kayak gue tahu sih kebingungan lu pada saat itu gitu. Makanya hari ini tuh mungkin kayak sharing-sharing perjalanan lo, pengalaman lo, kenapa bisa memutuskan gitu pada saat itu di umur yang kita seumuran kan ya. Iya, Iya ini kan, di umur yang kebetulan sama. maksudnya iya gitu. Jadi mungkin itu, dan gue juga nemuin ada titik di mana lu tuh struggle banget gitu sebagai anak rantau di Jakarta juga lu struggle, terus sekarang juga pas lo resign dan lo memutuskan untuk pergi ke Malaysia untuk kerja, itu nggak lama kemudian kita WFH, res, benar-benar kayak di Iya, packingin benar. PC terus masing-masing. Dan gue tuh Ini kalau bisa jadi lihat nih ada PC gue nih di eh sama ininya. jadi ketahuan. Iya, Iya, bisa di kamar kan. iya bener banget. Terus kayak gue tuh jadi ingat elu gitu, gimana gimana elu yang ngadepin pandemik tanpa keluarga gitu loh. Jadi kan gue yakin sih lu ada titik di mana lu kangen keluarga dan lain sebagainya gitu. Terus Iya, juga iya. waktu di awal itu gue Hmm, kayak memang yakin gak yakin juga sih ya. Tapi karena gue ngelihat prospeknya itu lebih baik ya daripada di Jakarta, jadinya gue memutuskan untuk kayaknya ini waktunya gue untuk move on dari posisi gue sekarang. Walaupun waktu yang di Jakarta itu gue udah move on juga kan dari Padang. Gue move on dari Padang, terus gue ke Jakarta, ibu kota nih. Dan itu pertama kali gue merantau lagi. Gue sebelumnya mhm, belum pernah ngerantau kan, Kak. Sampai mhm, Jakarta, mhm, terus ngeliat kehidupan Jakarta yang kerasnya seperti itu ya. Pepes di kepala. mhm, Terus mhm, mhm. ya gue harus bawa bekal biar itu gaji UMR bisa cukup. Pokoknya gue udah ngerasain banget deh gimana kerasnya hidup di Jakarta. Terus waktu dapat tawaran kerja itu, gue Mhm, karena udah pernah ke Malaysia sebelumnya kan, walaupun buat mhm, jalan-jalan ya, buat liburan segala mhm, macam, mhm, bukan mhm, buat bekerja, baru kali ini kan buat bekerja. Waktu mhm. itu orang tua gue emang nanya, itu perusahaannya emang bener ada apa gimana? Terus kamu dijual loh. Iya, kan kan masih ngablu ya kalau misalnya kalau orang tua kan kayak worry banget karena itu. Nah, Heeh, gimana tuh? iya, Heeh. Terus itu perusahaannya beneran ada apa enggak katanya. Terus heeh, gimana gimana kehidupan di sana segala macam, orang tua yang namanya orang tua yang tinggal masih di kampung ya, masih di Padang ya, pasti ragu juga buat ngelepasin anak gadisnya buat ke luar negeri gitu. Dan begitu gue eh, coba ngomong sama orang tua kalau teman gue ada yang di sini udah lama juga di sini, terus hidupnya hmm, gini di sini kayak gitu, akhirnya hmm, orang tua gue ngebolehin gue untuk berangkat tuh. oke. Pada intinya lu bisa meyakinkan gitu ya keluarga lo dan orang tua lo kayak gitu ya nggak sih, maksudnya oh bahwa Iya. ada loh temen yang udah kerja di sana juga gitu. Itu cara ngebuktiinnya cuman omongan aja, apa ada foto, apa ada apa gitu, res? Iya, kalau Hmm, pertama balik lagi ke individunya masing-masing ya. Kalau gue hmm, memang orangnya orangnya percaya diri, terus gue di suatu lingkungan yang baru gue bisa survive. Orang tua gue juga bisa lihat gue bisa adapt gitu kan. Jadi hmm, orang tua hmm, gue hmm, percaya sama gue, ngasih gue tanggung jawab untuk eh, gue bisa berdiri di kaki gue sendiri kayak gitu. Dan begitu gue berangkat pun yang naik pesawat difotoin, bener-bener sampai di sini, ini perusahaan aku, ini teman-temannya kayak gitu. Tahu-tahu WFH, gue nggak bisa pulang kan, akhirnya terkurung di sini. Mm-mm. iya Mas benar-benar gimana? lu iya, daya adaptasi lo tuh
kalau menurut gue di atas rata-rata pada orang umumnya gitu, karena gue tahu juga lu ketika di Jakarta sebagai anak rantau yang dari Padang ke Jakarta, terus kemudian lu transisi dari Jakarta ke Malaysia, dan pas gue lihat story-story lo tuh aman, lu tuh kayak ngerasa lu bahagia gitu, walaupun pasti ada Hmm. sesekali gue lebaran gak pulang yuk ke Indonesia, terus kayak lu sedih, tapi lu kayak ya udah, kondisi gue nggak bisa pulang ke Indonesia nih, ya udah gue lebaran ya sama teman-teman gue yang sama sesama rantau, ya Iya, nggak sih, kayak gitu. Gue iya. ngeliatnya tuh kayak gitu, daya Mm-mm. adaptasi lo tuh kayaknya bener-bener ini banget, Jadi tinggi gitu. eh, selama lockdown ini, kan udah 1 tahun lebih ya kita lockdown. Selama Mm, lockdown mm, ini mm. sebenarnya nggak boleh yang ada gathering gitu kan, Mm, ngumpul-ngumpul mm, itu nggak mm. boleh. Cuma Mm, karena mm, kita itu sesama Indo ya, orang Indo kan togetherness-nya kan kuat banget ya. Dan gue mm. satu Mm, tim itu mm. Indo semua kebetulan. Mm, Ada mm, yang mm. market lain juga, tapi kita dekatnya cuma dalam lingkungan kerja gitu. Kalau Indo kita memang suka ngumpul gitu, suka main gitu. Jadi kayak hari-hari raya besar kita merayakan bareng sama teman-teman Indo. Terus kayak Lebaran Idul Fitri, Idul Adha, karena kita jauh kan dari keluarga kita. Iya. Dan alhamdulillah em, ini kita manajer kita ngasih cuti juga, ngasih kita kebebasan juga untuk merayakan hari besar kita. Jadi di Oh, sana kita hmm. dapat waktu untuk merayakan Hmm. juga. Iya, iya. Enak Kayak ya, kita Res ya, maksudnya. kayak masak, masak dari Mm, malam. mm. Kan Lebaran Idul Fitri kemarin kita masak dari malam, bikin kayak lontong pecel gitu, terus lontong toco, pokoknya kayak Hmm. makanan-makanan Indo biasa buat Lebaran gitu. Terus kita makan bareng, sholat bareng, makan bareng, foto-foto udah. Hmm. Tapi habis itu Ih, langsung kerja. seru Ada banget. yang ada yang langsung kerja, ada yang libur sih. Yang liburnya Iya, enak, iya. tapi yang langsung kerja tuh langsung kayak, ah, gue habis lebaran terus kerja. Iya, iya. Aku udah kayak Ah, gitu loh, Res. Lebaran kemarin juga gitu, kayak bener-bener punya waktu sampai jam 9 doang, habis itu gue balik lagi oh, kerja kayak gitu. kalau lebaran Idul Fitri 2020 kemarin, Hmm. kita nggak dapat libur, nggak dapat cuti. Tapi di libur di 2020 ini ada beberapa teman yang dapat cuti, ada juga yang kerja. Hmm. Dan kebetulan kerjanya Hmm. kemarin itu kerja siang. Jam Oh, 2-an shift siang shiftnya. semua. Iya, shift siang. Jadi kelar acara itu ada beberapa yang kerja, ada beberapa yang masih ini, masih libur gitu. Oke, oke. Kita sambil sapa dulu ya, Res ya, sebentar ya. Oke, oke, boleh. Wah, udah mulai ini nih. Halo Arsila Agung 3. Halo Biwok 94. Halo Siti Siti Sarah Umaya Umay. Halo Safira. Halo Cahyo. Halo Alkaf. Halo Rahma Aulia Indra. Halo Andina Lover. Halo Ica. Halo Cupa Mm-mm. Minski. Halo Tri Mutiara. Halo Vivi. Halo Amit Mokar. Oke. Bagi teman-teman semua yang lagi live bareng kita, bisa sekalian langsung ajukan pertanyaan di komen. Kalau nggak sempet, ngajuin pertanyaan di story aku ya. Gitu. Oke, lanjut. Kita karena udah jam 5 nih, Res. Langsung ke Q&A aja boleh? Oke, Gimana? oke, boleh. Boleh, oke ya. Boleh. Pertanyaan pertama. Kakak dulunya kuliah jurusan apa, Kak? Aku tuh sebelumnya kenalin diri dulu ya. Tadi udah Iya, ngomong boleh, panjang boleh. tapi Oh belum iya, sampai presentasi ya. belum. Sorry, sorry, sorry. Ya, time is yours. Iya, iya. Silahkan. Nama gue Resti Helmi, bisa dipanggil Resti atau Rachel. Jadi sekarang udah 1 tahun, 1,5 tahun bekerja di Malaysia sebagai expat di sebuah multilingual company di Malaysia, yaitu Teleperformance Malaysia. Dan jurusan aku lulusan sastra Inggris Universitas Andalas tahun 2014. Gitu. Oke, kejawab ya guys. Jurusan Sastra Inggris tahun 2014. Kita seangkatan. Yoi. Oke, lanjut ya. Hmm. Pertanyaan selanjutnya sebentar.
Wah, loading lagi dia. Nah, gimana caranya Kak bisa kerja di Malaysia? Terus tahap-tahapannya tuh gimana sih gitu? Kalau gue lihat ya, basic Hmm? di Malaysia, di negara manapun, sama aja sama cara untuk bekerja di Indonesia. Jadi teman-teman bisa kayak buka Jobstreet ya, LinkedIn, Glints, Hmm? apalagi ya tuh, pokoknya aplikasi untuk mencari lowongan kerja yang kita bisa set country-nya. Jadi teman-teman tinggal Hmm, set hmm, hmm, hmm. country-nya, jadi negara tujuan yang diinginkan, set Malaysia, terus cari apa bidang kerja yang di requirements-nya teman-teman itu required untuk bekerja di perusahaan tersebut dan di posisi yang teman-teman mau apply itu. Dan itu kayak gimana ya? Dari aplikasi-aplikasi pencari kerja ini itu banyak banget sebenarnya kesempatan untuk bekerja di Malaysia ini sebenarnya. Dan kalau dari Penang aja itu ada beberapa perusahaan Hmm? multilingual company ini yang Hmm? menerima orang Indonesia. Ada dua atau tiga ya. Hmm? Terus kebanyakan itu di KL. Apalagi nih saat sekarang pandemi ini beberapa perusahaan itu karyawannya banyak yang pulang ke Indonesia, jadi mereka butuh pengganti karyawannya itu. Jadi teman-teman yang mau mencoba untuk bekerja di Malaysia boleh coba set country-nya, lihat requirements-nya. Rata-rata sih requirements-nya itu kayak eh, bachelor degree aja. Mereka nggak specify jurusan lo apa. Mereka nggak bilang eh, apa sih. Yang penting eh, lo bachelor degree dan ada related aja gitu sama pekerjaan yang akan lo apply. Tergantung pekerjaannya juga sih sebenarnya. Mm-mm. Oke. Paling berarti kalau misalnya minimal S1 lah ya, terus Iya dibuktikan benar. dengan cara ijazahnya gitu ya. Mm-mm. Gitu. Oke, Iya. paling ijazah terus Kalau surat ijazah lamaran juga sama CV ya. Mhm. ijazah yang diterima juga biasanya ijazah yang translated dalam bahasa Inggris. Ya. Oke, oke. Iya. Oke, sambil kita sapa lagi ya. Halo Kak Ilyas, halo Kak Rizko Endra, halo Rizko Endra nih. Ada yang komen tuh, ngeri-ngeri kata dia. WK, WK. Iya teman aku tuh. Ah, iya, halo temennya Resti, halo Tiffany Hairunisa. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Tadi udah ya syarat-syarat kerja di Malaysia apa aja Kak? Tadi udah paling at least S1 dibuktikan dengan ijazah yang berbahasa Inggris, kemudian CV, terus surat lamaran. Nah, pertanyaan selanjutnya. Halo Kak, aku mau nanya dong untuk 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 apa nih? Untuk speakernya, untuk Resti maksudnya. Pernah nggak ngerasa culture shock? Gitu. Kan kita tahu ya kalau Malaysia itu agak Hmm, agak ya sama lah ya sama Indonesia, sedikit banyak yang sama gitu. Nah, pernah nggak ngerasa culture shock gitu? hmm, sebenarnya hal-hal kecil sih untuk culture shocknya. Kayak gue tuh ini kan kayak yang udah gue bilang tadi ini bukan kali pertama gue ke Malaysia. Jadi udah cukup tahu ya lingkungannya gimana, Malaysia tuh Hmm. gimana negaranya. Jadi waktu tapi begitu gue kerja di sini kan lebih lama nih berada di sini. Ngerasain cultural shocknya tuh kayak lebih ke hal-hal yang kecil, lebih spesifik yang kayak cuma orang yang berada di Malaysia dan hidup sehari-hari yang ngerasain. Kayak em, ternyata di sini tuh banyak banget ya orang-orang dari negara lain. Kalau di Indonesia kan kita ngeliat bule itu kayak wah ada bule kayak gitu kan. Ngeliat orang orang Cina, Korea, orang gue bule-bule barat gitu kan. Udah wow banget kan. Kalau di sini tuh kayaknya biasa aja karena emang banyak orang-orang dari berbagai negara yang bekerja di sini sebagai ekspat. Apapun posisinya, mereka diterima gitu di Malaysia gitu. Kayak
ketemu orang Filipina, Vietnam, Thailand itu biasa aja di sini. Kayak Hmm. semua orang tuh kayak ngumpul di sini gitu. Kalau di Indo kan hal-hal kayak gitu belum biasa ya. Nah, tapi begitu sampai di sini, ternyata banyak banget ya. Bukan cuma kalau yang terlihat waktu jalan-jalan nih, jalan-jalan ke Malaysia, yang terlihat itu cuma Hmm. kayak ada orang Melayunya, ada orang Cina, Hmm. ras-rasnya ya, ada ras Indian. Tapi begitu di sini ternyata lebih luas banget daripada itu. Lebih nyampur ya budayanya di sini, orang-orangnya gitu. Jadi bener-bener kayak kerasa banget sih multiculturalnya itu gitu. Dan kalau kayak sehari-hari ya itu aku kalian kalau beli es teh nih kita kalau di Indo kan diikatnya itu pakai pakai ini ya, pakai Hmm. karet ya. Hmm. Hmm. Ya, Hmm. pakai Hmm. beli es teh yang apa? Iya, iya eh, yang apa namanya? Plastikan gitu. Plastikan, ha. Yang Iya. pakai eh, sedotan gitu ya, Iya pakai minum. sedotan gitu ya. Terus diikat pakai karet gitu kan di tengahnya gitu kan. Hmm. Kalau di sini tuh mereka akan nanya ikat tepi atau eh, ikat tepi atau ikat penuh. Kalau ikat tepi Waduh. itu Hmm. ikat tepi itu cuma setengah gitu Bedanya apa tuh? diikatnya. Cuma setengah gitu Oke. diikatnya. Jadi kita kayak bisa minum di ujung. Jadi sedotannya itu di ujung. Jadi cuma setengah yang Oh. diikat, setengahnya lagi buat naruh Hmm. sedotannya. Kalau kita kan sedotannya di tengah gitu kan, Sedotannya. dikasih karet. Iya, udah di Iya, tengah kalau gitu mereka, aja. Ha. iya, di sini ikatnya tuh kayak pakai ikat, pakai ikat apa sih? Tali rafia gitu. Bener, tali rafia, terus diikat Seriously, kayak setengah. seriously. Iya, Hmm. iya. Terus nanti diminum di ujungnya gitu. Kalau ikat penuh, ya ikat di Hmm. ujungnya gitu. Dan itu size yang gede banget. Kayak mesen es teh Hmm. itu seplastik gede gitu. Kayak cuma Hmm. 2 ringgitan. Itu banyak Hmm. banget. Hal-hal kayak gitu sih. Culturalnya yang gue ngerasa, loh kok gini gitu. Terus kayak makan Indomie. Indomie, Hmm. kalau di Indo ya, Indomie kuahnya itu Hmm. ada minyaknya gitu. Di dalam bumbunya Hmm. ada bumbunya sama minyak minyak buat kuah mie-nya. Itu tuh yang bikin Indomie Indo tuh enak karena ada minyaknya itu Oh. kan. Iya kan? Coba deh Uh-uh. perhatiin Indomie Indo itu ada bumbunya, bumbu pedas sama bumbu yang banyak gitu micinnya sama minyak-minyak gitu. Kalau di sini tuh cuma bumbu micinnya doang. Jadi nggak ada kerasa sense Indominya gitu loh. Jadi kita kalau pengen makan Indomie Indomie Indo yang ada minyaknya itu, kita makannya Indomie dari Indomie goreng. Kalau yang di Indomie goreng itu ada minyaknya. Jadi kerasa gitu Hmm. Indomie khasnya. Tapi kalau nggak nemu nih Indomie Hmm. goreng yang buatan Indo, kita pergi ke toko yang jualan barang-barang Indo di sini. Tuh, Oh, buat beli. ada khususnya. Ada, ada. Oh, oke Jadi oke. ada toko yang kayak jual barang-barang Indo gitu, di mana kita bisa dapetin kayak bumbu-bumbu masak gitu yang biasanya kita eh, beli di toko kelontong di Padang di Indo, toko-toko bahan makan kayak gitu Mhm. bisa kita temukan di sana ya, tapi harganya lebih mahal sih. Tapi begitu di sini tuh kayak udah kebiasaan sih, udah nggak ngaliin lagi sama kurs Indo. Kan Ya. 1 ringgit itu kan 3.500 ya, tiga ribu lima Mhm. ratus rupiah Jadi begitu Mhm. di sini, awal-awal nih masih kayak, anjir gue beli nasi urap 15 ringgit, lima belas Eh, ringgit dari 3.000, dikali tiga, dikali. dikali 3.000, itu 50.000. 50.000 Aduh, nasi gimana urap dong? doang. Kalau di Terus Indo, terus. iya kalau di Indo tuh paling 20.000 aja tuh udah yang paling mahal, udah yang porsinya Iya, gede kan. udah pakai ayam, udah pakai. Udah pakai ayam, bener. Aduh. Ini lima Hmm. puluh ribu. Iya gitu, hal-hal kecil dalam hal-hal di kehidupan sehari-hari sih yang lebih kerasanya gitu. Oke, oke. Iya sih, waktu gue ke UTM Malaysia, di Johor Baru juga gitu, gue nyobain nasi lemak kan. Kayak ada, kok Sama ada enak. rasa eh, enak, cuma ada rasa yang beda gitu dari
Oh khasnya iya, Indo gini. gitu ya kan. Aku tuh jadi Enggak, aneh, ini apa ya yang buat kalau beda ya gitu. Sampai kalau sekarang nasi belum lemak nemu. itu sebenarnya rasanya tuh mirip-mirip nasi uduk. Mm-mm, Dia juga mm-mm, dimasak pakai santan itu, mm-mm. si nasi Tapi lemak ada ini. kayak ada satu bumbu tuh yang beda. Aku tuh kayak sampai Nah, enggak itu ini dia ada yang beda nih, ini ada juga yang salah satu cultural shock sih sebenarnya. ya Jadi kan. makanan Malaysia itu kalian harus hati-hati kalau nggak suka kari ya. Karena rata-rata makanan Malay itu ada rasa karinya, Iya, rasa karinya. iya, Jadi mereka heeh. pakai daun kari buat masak apapun, literally apapun. Bahkan nih gue makan burger aja, bumbu Mm. burgernya itu dikasih bumbu kari. Boleh nggak sih makan burger rasa kari? Itu aneh Aduh. banget. Hmm. Aduh, iya, Kalau iya, nggak iya. nggak suka kari dan nggak terbiasa sama kari itu rasanya aneh Hmm. banget. Ini apa sih kari? Iya. Itu banyak yang jual bumbu kari kayak gitu di sini. Emang kayak cita Hmm. rasa khasnya Malaysia itu karinya itu. Gitu. Pantesan kayak ini tuh ada yang beda nih gitu kan. Kayak apa ya yang beda ya kayak gitu. Oh, Pizza ternyata Hut aja ini. nih, yuk. Pizza Hut itu ada rasa karinya. Bener. Aduh, Tapi gue gimana? kangen banget sama Pizza Hut Indo. Karena Pizza Hut sini Hmm. tuh ada rasa karinya. Jadi gue kayak, sih gue makan pizza ada rasa karinya. Kalau yang kita harapkan pizza tuh ada rasa tomat-tomatnya, terus ada Mm-mm. rasa kejunya gitu Mm-mm, kan. mm-mm. Iya. Karinya, ya oh. Gue jadi inget yang kita makan sama Marcel yang ya nih gue bawa bawa apa ya dia Domino's Domino's aja tuh kita udah kayak ih endul wa endul gitu gitu kan, ya kan? Kita sambil sapa lagi ya, Res bentar Oke, ya. boleh, boleh. Halo, M Febriana 28, halo JPNST, halo Yomi Satria, halo Ivan, halo Rizka Silvia, halo Herunisa, halo Ari. Nah, ada yang komen nih. Di Malaysia ada yang jual kue ape atau bakso pentang nggak, Kak? Kue Monggo apa? dijawab. Kue apa itu yang hijau itu ya? Iya, yang hijau tuh setengah-tengahnya. Gue habis nonton ini YouTube-nya Raditya Dika. Gue baru tahu itu kue apa itu namanya. Di Seriously? Padang, ya di Padang nggak ada makanan yang kayak gitu. Kita cuma adanya Oh. serabi. Oh, Kalau yang kayak serabi. kukus, Ya, kukus hampir gitu mirip. serabi gitu. Tapi ini Tapi tuh kalau kayak kue agak ape ini tipis tuh gitu loh. pakai pandan ya. Dikasih pandan di Warna hijau bawahnya. gitu. Heeh. Kalau serabi itu, kalau kayak makanan makanan jalanan di sini tuh kurang lebih tuh sama ya sama di sini. Lo tahu kue sus nggak? Iya, tahu. Kue kue sus yang dalamnya itu ada krim-krimnya Dalamnya gitu. mm, mm, Iya, di sini juga ada tuh kue sus kayak donat gitu-gitu. Terus mm. apa sih? eh, apa ya, pulut gitu, pulut udang itu juga ada di sini. Apaan tuh? Bakso itu, oh lo nggak tahu pulut? Pulut itu Pulut itu? hmm, Nggak nasi, tahu. nasi yang bukan nasi sih, apa ya yuk namanya? Apa Kayak ketan? Apa-apa gitu? ketan ya ketan, ketan yang putih itu. Ketan. Oh, ah. Iya, terus dikukus pakai ada rasanya gitu. Kalau di sini tuh adanya pulut udang kayak gitu. Terus Hmm. dikukus pakai daun pisang. Kalau bakso itu kayak nggak ada yang jual gerobakan jalanan gitu ya. Jadi Oh, kalau jadi mau di beli tempat bakso gitu kita ya? iya beli di departemen store. Kalau mau beli bakso Indo ya kita belinya ke toko yang jual makanan Indo itu. Oh, oke, oke. Sip, sip. Kalau Gitu ya, untuk kayak Ivan. kan ada Terjawab tuh yang ya? jual Hmm? Hmm? iya kan ada tuh yang jual pentol di abang-abang pinggir jalan gitu kan gerobakan itu Bakso nggak ada. pentol. Di sini nggak ada. Iya Ya, lu nggak pasti ada yang kangen kayak banget lo, gitu. Res. Pasti Banget. lu kangen orang kita suka apa ke stasiun Sudirman di pinggir-pinggirnya tuh di Iya, abang-abang tuh sering. Lu pasti kangen banget. iya. Aduh, Nggak iya. ada tuh Wak, di sini. Nggak ada di sini, di sana. Oke, oke. Next question ya. Oke. Lingkungan di sana mirip-mirip kan ya kayak di sini yang tadi ya udah diceritain ya, udah disampaikan. Iya, kurang lebih sama lah ya. Kurang lebih sama. Kayak untuk bahasanya kurang lebih sama.
paling kayak di akhir-akhirnya tuh pakai gitu. Terus beberapa kata itu diganti pakai bahasa yang lebih Melayu gitu, kayak eh, harus itu jadi di sini tuh jadi kena. Nah, you harus bayar gitu kan, you kena Mm-mm. bayar kayak gitu. Oh, you kena bayar. Oh, kamu jadinya Nah, you kena bayar. ya Oke. kamu itu bisa you, bisa awak kayak gitu. Hmm, oke, oke. Aduh. Lama-lama Nah, ini terbiasa nih. sih. Jadi kan gue tuh akhir-akhir ini tuh suka join di room clubhouse gitu loh, Res. Jadi speakernya mostly emang kombinasi antara orang Indo sama orang Malaysia, dan concernnya tuh ke psikologis gitu loh. Dan di situ gue dapet bahwa di Malaysia kasus bunuh diri meningkat sekitar 300 lebih kasus kayak gitulah. Terus gue jadi keinget, oh iya ada Resti di Malaysia gitu. Itu gimana sih nih selama pandemik ini gitu? Entah ada bantuan dari pemerintah atau gimana gitu gitu. Iya, jadi Selama sebenarnya pandemik. Hmm? iya, kayaknya memang em, kondisi pandemi ini tuh udah mendunia ya. Semua orang Hmm. pasti stres banget kan dengan kondisi yang kayak gini. Kita apa-apa dibatasin. Dulu lo mau bersin di muka wajah orang itu nggak apa-apa. Sekarang Acim lo ya kayak gitu sekarang dibunuh lo yang ada. langsung diginiin. Langsung iya. Iya, langsung langsung satu kereta tuh marahin lo. Langsung pada nengok. Langsung pada nengok Iya, gitu. iya kan? Iya. Apa sih tadi? Lupa gue. Sama pandemik ini kayak maksudnya Oh iya, di sana tuh kayak gimana gue sih sampai ada gue kasus. sendiri, Hmm? Hmm? gue sendiri tuh kayak udah capek, capek banget sama keadaan yang gue harus di rumah aja. Gue ngeliat cuma pemandangan rumah gue nih. Ini doang nih pemandangan gue setiap hari selama 1 tahun lebih. Dan itu bener-bener eh, impact banget kan ke psikologis kita. Syukurnya gue di dalam posisi yang zona nyaman gitu. Gue hidupnya aman, gue punya tempat tinggal, gue punya penghasilan. Alhamdulillah gue masih bekerja, jadi gue masih ada penghasilan. Sayangnya nih orang-orang mereka tokonya harus tutup, Iya. mereka nggak bisa bekerja, mereka nggak ada penghasilan. Ya kalau yang dari kalau dari yang gue dengar, dari info yang gue dapet ya, sebenarnya pemerintah ngasih itu tergantung posisi juga ya, berapa dapetnya. Pemerintah ngasih per bulan itu 100 sampai 500 ringgit per bulan. Itu tergantung posisinya. Tapi untuk orang-orang Malaysia aja nih, kebetulan gue nggak dikasih nih sama pemerintah. Gue capek Oh, gitu kan. Iya, jadi kalau untuk iya ya. masyarakatnya, Hmm. salah, salah bukan 100 tapi 1000. 1000 sampai berapa gitu per bulannya. Itu tergantung posisinya juga buat orang-orang yang benar-benar nggak bekerja sama sekali selama pandemi Hmm. ini. Selama lockdown aja sih. Jadi lockdownnya itu ada tiga nih, ada tiga macam. Pertama itu namanya MCO. MCO ini lockdown total istilahnya. Jadi kalau Hmm. lockdown total ini cuma kegiatan esensial aja yang diizinkan. Ntar di lockdown yang kedua itu kalau udah menurun case-nya itu namanya conditional MCO atau CMCO. Di CMCO ini tuh udah boleh lagi untuk berkegiatan tapi masih dibatasin. Kayak 50%-nya boleh, sisanya nggak boleh gitu. 50% Hmm. lagi masih ada batasan. Tapi nanti di eh, MCO yang udah recovery MCO-nya, biasanya ini tuh kalau cash hariannya itu udah 100 ke bawah, belasan, itu udah di recovery MCO gitu. Itu udah total cash Malaysia. Kita pernah segitu. Pernah cash Malaysia itu sampai seratusan total cashnya. Jadi yang dihadapi pemerintah itu cuma 100 cash kurang. Di Pineng aja, aku kan sekarang posisinya lagi di Pineng. Pineng itu kayak pulau kecil gitu di Malaysia. Satu pulau ini pernah zero cash. Itu kita pernah di Wow. posisi kita zero cash, kita benar-benar free, rasanya tuh kayak hidup udah kembali normal gitu. Hmm. Tapi karena Hmm. udah dibuka lagi terus balik lagi penyakitnya. Jadi kalau di
posisi recovery MCO ini eh, udah lebih bebas. Nah, orang-orang yang dapat bantuan ini, orang-orang yang selama MCO aja nih, di lockdown total ini aja yang mereka mendapat bantuan itu. Kalau yang dari yang gue denger ya, gitu. Oke, namanya tuh berbeda dari Indonesia. Kalau di Iya, Indonesia kan cuma kayak, PSBB iya darurat gitu. kayak gitu. Mm-mm. PKMM Hampir sama sekarang sih. kan. Mm-mm. PPKM. PPKM, PPKM darurat. Iya, gitu. Sebenarnya PPKM Wah, ini sama aja sih sama MCO ini, MCO. yang lokal, ah, lockdown total ini. Sama aja sebenarnya. Oke, oke. Gitu guys, jadi cuma beda penyebutan atau kebijakannya aja sama Iya, yang tadi. pemerintah di sini sebenarnya lebih tegas sih untuk regulasinya itu jelas. Iya. eh Hmm. karena jelas dan tegas, makanya itu ngaruh ke psikologis masyarakatnya. Karena mereka benar-benar Hmm. terkekang, tapi mereka mau nggak mau harus ngikutin. Orang Hmm. Kalau orang Indo kan kayak dilarang, ditutup nih Hmm. lewat lewat jam malam. Pernah dengar Hmm. berita kayak gitu kan? Hmm. Hmm. Tokonya ditutup karena udah lewat jam operasional. Terus mereka Hmm. membantah kan, ngelawan kan. Kalau orang di sini nggak ada. Mereka benar-benar begitu keluar peraturan, mereka benar-benar keluar aja nih peraturan, mereka benar-benar ngikutin. Karena mereka nggak punya opsi apa-apa lagi. Benar-benar masyarakatnya pun ngikutin, dan pemerintahnya juga tegas gitu. Regulasinya jelas. Kalau lu nggak ngikutin syaratnya, ya lu bayar denda, ada uang yang harus lo keluarin kalau lo nggak ngikutin. Wah. Sekarang dendanya kalau nggak ngikutin regulasi itu 1.000 ringgit. Hmm. Kemarin ini Lumayan pernah ya, sampai Wak. Lumayan 3 banget jutaan itu. dikali. Iya, dikali 3.000. Hmm. Hah? Em, pernah waktu itu dendanya sampai 10.000 ringgit. Kalau lu nggak pakai masker doang nih, Ah. lu ketangkep nih kena Hmm. razia nggak pakai masker, lu bayar 10.000 ringgit, 30 jutaan. Cuma karena lu lepas masker gitu. Benar-benar tegas sih di sini. Iya, tegas banget ya di sana ternyata gitu guys. Mengenai pandemik di sana ya. Oke, kita ke next question ya. Siapa? Bagaimana jika tidak terlalu bisa bahasa Inggris, namun punya keinginan kerja di luar negeri nih? Kalau tadi kan Resti memang backgroundnya dari sastra Inggris, Universitas Andalas gitu kan. Jadi kalau misalnya dari segi bahasa Inggrisnya kemampuannya kayaknya udah bagus gitu. Gimana nih bagi teman-teman yang memang agak kurang dan tapi masih bisa mau berusaha gitu. Iya. Kalau gue lihat sih ya, em, teman-teman gue di sini juga bahasa Inggrisnya nggak yang bahasa Inggris advance kayak bule juga. Gue pun bahasa Inggrisnya nggak yang bahasa Inggris yang bisa nyerocos panjang gitu juga. Yang penting untuk bekerja di sini adalah kamu bisa menjawab, kamu ngerti apa yang speakernya bilang, kamu bisa ngejawab dan pede ketika ngejawab, nggak yang eh kalau kayak gitu udah skip sih. Jadi begitu ditanya, apapun, walaupun grammar lu acak-acakan, walaupun eh, lu pilihan katanya salah, Hmm. walaupun apa apa ya pronunciation yang nggak bagus, yang penting lu pede ngejawabnya, kelihatan lu ditanya A, lu langsung jawab A gitu. Jangan ditanya A, lu jawab B, atau lu butuh waktu untuk ngejawab, itu kan kelihatan ya orang nggak bisa bahasa Inggris kan. Kalau lu bisa ngejawab, walaupun kalimatnya itu salah, tapi karena lu bisa ngejawab, jadi eh, ketika interview itu kayak, oh nih orang bisa jawab, oke dia bisa bahasa Inggris, udah. As simple as that. Yang penting lu pede ketika ngejawab pertanyaan interviewernya, udah, nggak perlu level bahasa Inggris yang berapa. Ntar ada sih kalau di perusahaan gue begitu masuk ada tes bahasa Inggrisnya, kemampuan bahasa Inggrisnya. Cuma waktu tes itu sebelum tes kita bisa belajar lagi kan. Aduh apa ya Hmm. preparationnya Hmm. gitu kan. Tapi Hmm. waktu ngomong nih untuk speakingnya, menurut gue Hmm. itu nggak harus yang bahasa Inggris yang tulen bisa lancar kayak gitu. Penting bisa pede, bisa ngejawab tanpa kayak gitu. Skip sih kalau udah ada ragu-ragunya, groginya gitu-gitu. Ya, ya.
Yang penting confidence tuh guys ya. Ya, Eh, terus kalau IELTS gitu Res, butuh nggak IELTS? IELTS tuh TOEFL, ITP, IBT diminta kayak sih gitu-gitu. level bahasa Inggrisnya yang diminta itu C1. C1 itu setara sama, kalau nggak salah ya, setara Hmm. sama TOEFL 500 deh. 500, 550. At least Jadi TOEFL 500 ya skornya. nggak diminta sih sertifikatnya, tapi kalau kita punya kemampuan TOEFL udah 500 ke atas, itu berarti udah mampu untuk mengikuti tes bahasa Inggrisnya. Oke, itu ya guys tuh. Nah, terus ada lagi nih Res. Berapa lama ya waktu kakak dinyatakan lulus dan keberangkatan gitu? Misalnya kan kayak kayak waktu itu kan lu sempat yang gue inget banget lu nyitain cuti lo di akhir terus kemudian resign ya nggak sih? Ih kalau nggak Iya, salah iya gitu benar. gak sih ya kan? Terus Iya. sampai paklaring lo gue yang ambil kan gara-gara nggak benar-benar Tapi udah sekarang nggak gue ada nggak tahu tuh waktu Pak Laring di kan. mana. gue juga gue udah yang penting gue udah scanin ya res gitu. Nah itu jangka waktunya ketika lu kayaknya ngabisin cuti setahun lo ya kalau nggak salah terus dalam waktu Iya benar. beberapa minggu langsung resign gitu. Nah itu berapa Iya. berapa Gue juga kaget sih ya, Wak. Jadi begitu gue apply, dari tanggal gue apply-nya nih hari Jumat. Hari Senin gue langsung ditelepon. Bener-bener Sabtu Minggu kan libur nih. Libur hmm kerja gitu kan. hmm Minggu gue apply, Senin Minggu gue langsung ditelepon sama HR-nya. Yang nelpon hmm itu plus 62 lagi kan. Aduh, apa nih? terus Gue harus login apa lagi nih kan buat gitu. ngejawab teleponnya. hmm Iya, waktu itu hmm dia nggak nelpon yang kayak di WhatsApp gitu, tapi dia nelpon ke hmm nomor Indo gue nih. Yang mana itu bakalan makan pulsa gue nih. Jadi gue isi pulsa dulu, gue angkat hmm telepon. hmm Hari Senin gue ditelepon, Selasa gue interview nih sama manajer, terus hmm. Rabu gue tanda tangan kontrak. Udah, Sumpah itu terus kayak kilat banget sih. Dan lu iya pada cepet saat di banget. posisi itu gue tahu sih lu lagi ngejar waktu, kelihatan banget. Kayak, dua gue mau Iya, makan nih. Terus, dua bentar iya ya anjir. Wak gitu. Dan HR-nya waktu itu yang kayak buru-buruin juga karena dia butuh gue cepet gitu. Dan Mhm. eh, Rabu nih gue tanda tangan kontrak, terus gue langsung Wak, kayaknya reconnecting ya. Ntar ya guys. Muter-muter. Halo, halo, halo. Nah, oke, oke. Udah mulai stabil lagi. Tadi muter-muter res. Suaranya kayak robot. Sebentar, tunggu. Belum oke. aman nih kayaknya nih. Oke, sebentar. Masih muter-muter, Res. Ya, Res. Iya, halo. Udah bisa belum sih? Nah, sip. Lunya, lunya masih muter di Sambil sini. gue sapa deh. Muter-muter dan ada suara robotnya. Iya. Mhm. Halo, halo. Matiin dulu apa ya? Sebentar. Nah, itu udah mulai.
Res, halo. Hmm, Dulunya masih muter-muter di sini. suaranya masih lama ya? Ya nggak sih? Iya, nge-lag nih. Wah, dah, coba. Tapi gambarnya masih agak crash gitu loh. Hmm, gimana dong? Hmm, coba nanti aku invite lagi bisa nggak ya? Oke, coba ya. Coba-coba. Coba di keluar dulu, nanti aku invite lagi coba. Sorry guys, agak koneksinya agak ada trouble. Mungkin karena kita lintas negara, jadi agak sulit koneksinya. Kita coba re-invite lagi ya. Mhm. Kita lagi invite lagi. Pastinya oke. Sambil aku catat ya. Tadi ada beberapa pertanyaan. Nah, udah kembali lagi. Ya, udah bisa ya. Oke, Oke. tadi sampai mana tuh? Lu denger sampai mana? Yang Oh, sampai visa ya? Sampai ya, visa denger nggak? ya. Iya. Jadi, gue apply itu hari Jumat, hari Kamisnya gue diminta datanya untuk ngurus visa, kayak paspor, ijazah, pokoknya data-data gue segala macam itu dimintain. Terus 2 minggu kemudian gue langsung dapat visanya dan gue langsung dapat tanggal keberangkatan gue. Jadi gue langsung jelas sih date-nya, schedule-nya, tep-tepnya jelas. Jadi begitu dapat visa, berangkatnya kapan itu udah jelas, trainingnya kapan. Jadi gue bisa prepare gue harus gimana. Gue kan dari Jakarta, gue harus apakah gue ke Padang dulu untuk eh, sebelum keberangkatan, persiapan segala macam. Jadi gue prepare selama itu gitu. Makanya gue sampai pakai cuti ya tadi, cuti dari Gue inget banget. perusahaan gue ngabisin. Hmm. Iya, kan waktu itu udah 5 ya kita dapat. Waktu itu kan kita kerja 5 bulan, terus Hmm. ngomong nih sama manajer, boleh Hmm. nggak ya gue pakai cuti gue gitu, soalnya kan belum pernah pakai. Oh, boleh boleh katanya. Hmm. Tapi gue butuhnya 7 hari, jadi gue Hmm. bener-bener seminggu terakhir kerja itu gue kerja 7 hari karena gue butuh libur 7 hari, tapi gue cuma dapet 5 hari 5 hari cuti kan. Jadi 2 harinya itu gue bener-bener kerja di hari libur gue, di rest day gue kerja biar gue bisa Hmm. pulang lebih cepat ke Padang gitu untuk persiapan keberangkatan segala macem gitu. Oke. Ya, kira ada kali ya. Setengah bulan ya. Atau sebulan lah ya. Iya, sebulan lah Sebulan paling lah lama. ya. Kalau sekarang buat teman-teman yang mau berangkat selama pandemi ini, kayaknya lebih dari sebulan sih. Temen gue ada yang dia apply-nya bulan Mei, terus kepanggil bulan Juni, dia berangkat untuk bulan Agustus. Kayak gitu ada juga. Karena eh, pengurusan administrasinya segala macam itu lebih lama sekarang. Iya. Karena kan memang kondisinya pandemi kayak gini gitu. Jadi menyesuaikan Iya, juga ya, Res. Kebetulan Resti iya, emang benar. emang belum pandemik pada saat itu. Makanya begitu Resti Iya, anjir. resign dan lu nyampe Malaysia tuh tiba-tiba PSBB gitu. Ya udah WFH kayak Iya, gitu loh. gue cuti itu, eh, gue berangkat ke sini itu Februari minggu kedua nih. Terus gue Hmm. training 2 minggu. Hmm. Kelar training, gue langsung Hmm. kerja 1 minggu. Iya, gue sempat kerja dulu di kantor 1 minggu, sempat Hmm. ngerasain floor production nih 1 minggu. Habis itu langsung bawa PC ke rumah, kerja dari rumah. Anjir, ini apaan? Gue baru nyampe, baru ngerasain Hmm. floor nih. Terus gue Iya. harus kerja di rumah. Terus langsung beda atmosfernya, beda apa sih feelingnya, itu langsung beda total.
dari yang tadinya gue rasa anjir gue kerja, ini kiri kanan gue entah orang dari negara mana gitu kan, tiba-tiba gue kerja di rumah sendirian. Itu beda banget sih, bener. Jauh dari orang tua, jauh dari keluarga ya, itu tantangannya sih. Dan lo bisa Iya, ngaluinya gitu. Nah, ini ada pertanyaan di syukurnya. kolom komentar. Ya, alhamdulillah. Dari Indah APPRL, Kak, gimana kalau untuk intensitas bahasa Malaysianya? Tadi sempet ya Oh iya, dibahas ya. iya. Gimana tuh? Eh, di, di sini tuh memang kebanyakan ngomong bahasa Melayu ya, tapi Mm-mm. Melayunya juga dicampur sama bahasa Inggris. Dan orang sini tuh juga ngerti kok sama bahasa Inggris gitu, karena mereka udah Mm. terbiasa menghadapi orang-orang dari berbagai negara kan. Kalau orang Indo kan, Mm. kalau ada bule yang ngomong bahasa Inggris, mereka kayak, ah, ini orang ngomong apa? Nggak bisa bahasa Inggris, gitu kan jawab. Iya, iya, iya. Kalau kalau di sini rata-rata orang Malaysia tuh bisa bahasa Inggris juga. Jadi nggak usah takut kalau nggak bisa bahasa Melayu. Tapi kalau Mm. bisa ngomong Melayu ya enak sih sebenarnya, kayak ke pasar gitu kan Mm. ngomong bahasa Melayu. Ci, berapa nih? Ya, kan logat-logat Melayu tuh gitu ya. Ci, berapa Iya. nih? Ah, nah, ambil ini lah satu kayak gitu kan. Kalau belanja gitu. Enak sih. Aku karena lingkungannya ya, gue tinggal sama orang Indo. Terus Mm. main sama orang Indo. Timnya Ya juga kan? Indo semua. Jadi gue Mm. jarang sih untuk komunikasi dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggris sebenarnya. Paling kalau naik Grab gitu, mau kemana, anak ke sana, Ci, gitu, nak ke sana, Uncle, kayak gitu. Mau ke pasar paling ngomong bahasa Melayunya. Karena kalau kita ngomong bahasa Inggris di pasar, mereka akan mikir beda-beda sih. Kalau naik Grab nih, kita ngomong Mm. bahasa Melayu, Mm. cenderung orang Indo yang ngomong bahasa Melayu itu di underestimate sama orang Malaysia. Kok Karena gitu? iya, karena Mm. akan walaupun nih gue tinggal di apartemen nih, gue Mm. bakal dikira gue kerja di pabrik. Jadi di sini tuh ada orang Indo yang mau bekerja di sini itu opsinya, kalau gue lihat ya itu antara tiga, mau jadi pekerja ekspat atau mau jadi TKW atau mau jadi eh, kerja kilang namanya. Kerja kilang ini kerja pabrik. Jadi kayak di pabrik itu nolongin kayak motong-motong kayak gitu atau ngangkut barang gitu-gitu. Nah, itu juga dibutuhkan tenaga kerja Indo. Nah, pekerjaan yang TKW sama yang kerja kilang ini cenderung di underestimate sama orang Malaysia. Terlihatnya Mm. orang Indo yang bekerja TKW sama pekerja kilang ini di underestimate sama orang Malaysia karena kerjanya kerja rendah, dan itu biasanya gajinya tuh kayak gaji rendah juga di sini. Jadi kalau kita orang orang Indo yang ngomong bahasa Melayu itu kan logatnya beda ya. Oh, kamu Indo ya katanya. Iya. Eh eh, kilang kat mana katanya? Pabriknya di mana kerjanya gitu. Padahal nih gue kayak temen gue pernah tuh bawa Mm. bawa tentengan Victoria Secret, Mm. Chanel gitu kan. Bawa minuman Sing Futang, ditanyain kilang mana? Mana mana sanggup sama orang kilang untuk beli Victoria Secret. Serius, Li? Kayak gitu. Iya, Terus, iya terus. beda, Mm. kayak ada status sosialnya tersendiri gitu. Jadi Mm. kalau kalau mau terlihat lo keren gitu kan, Mm. bagusan bahasa Inggris sih di sini. Kalau lo bisa bahasa Oke. Inggris dan mereka bisa dengar, oh nih orang bahasa Inggrisnya bagus, pasti dia akan nanya pertanyaan selanjutnya itu bukan kilang mana, tapi dia akan nanya eh kerjanya apa gitu, bukan kilang mana, Mm. apa gitu. Kalau dia nanya kerja apa, ntar kita nyebutin aja posisi kita di perusahaan, terus mereka kayak, gajinya banyak katanya. Dia langsung langsung respect tiba-tiba kalau kita ngomong bahasa Inggris kayak gitu. Mm-mm. Jadi better bahasa Inggris ya. Mereka juga ngerti lah ya bahasa Inggris. Tapi kalau di pasar sih lebih enak bahasa Melayu ya, kalau Melayu. di pasar ya. Kalau di pasar enakan bahasa Melayu sih, karena lebih kayak down to earth gitu sama eh, ma- mama-mama yang di pasar itu.
Lebih enak sih. Hmm, biasanya dia dikasih harga murah juga nggak, Res? Kan kalau di sini juga gitu tuh. Nah, Kalau pakai itu bahasa. kalau kayak gitu, itu beda lagi, kayak lebih ke rasis sih menurut gue. Jadi waktu awal di sini kan gue nggak pakai Hmm, jilbab ya. Gue kan kalau nggak pakai hmm. jilbab gue kayak Cina banget ya. Hmm, Terus hmm, hmm, hmm. gue diajakin bahasa Cina dong sama penjual ini di pasar. Bahasa Cina gue cuma bisa Si jawab xie kuplay. xie gitu kan. Gue Hmm. cuma bisa jawab thank you xie xie ya. Udah. Dia dia nanya, eh misal nih gue mau beli tahu gitu kan. Hmm. Dia dia ngomong pakai bahasa Cina, terus dia nunjuk tuh tahu, terus gue tinggal ngangguk. Gue gak bisa bahasa Cina kan, tapi gue terlihat kayak orang Cina ya. Hmm. Gue Hmm. tinggal ngangguk, terus dia bilang ini atau ini. Gue tinggal bilang berapa berapa jumlah tahu yang gue bilang, terus gue Jadi dikasih yang gagu murah gak gitu. sih? Iya. Jadi gagu gak sih? Terus Hmm? terakhir, Hmm? 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 ya, soalnya pakai masker kan, mereka juga nggak lihat kita bingung atau gimana kan. Hmm. Hmm. Jadi itu kalau kita terlihat orang Melayu, Hmm? orang orang Melayu yang menghadapi kita, yang bercakap sama kita, orang Melayu ini akan respect sama kita. Kalau kita terlihat seperti orang Cina ini akan respect sama kita. Itu sih kalau dapat murahnya. Kalau di pasar tuh lebih kayak either dapat harga lebih murah atau lu akan dilayani duluan ketika lu satu ras sama mereka. Masih banyak sih hal-hal kayak gitu di sini. Rasis kayak Oh, gitu. Mm. oke oke. Iya Begitu gue iya. pakai jilbab nih, sebelah gue Hmm? ada orang Cina 3 orang yang lagi ngantri, padahal mereka di belakang gue pakai Hmm? jilbab nih, mereka duluan yang dilayanin, Ah, gue yang seriously? udah duluan, gue masih kayak Hmm. it's Hmm. me, it's me first. Gue sampai sampai maksa, mereka masih Iya, selesai yang uh, belakang anti loh. anti Cina tadi itu. Iya. Yang kayak gitu masih kerap terjadi sih di sini, nggak di mana-mana sih ya sebenarnya. Hmm, 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 hmm. Oke oke. Maksudnya yang kayak gitu loh. Maksudnya kan jadi wah gitu. Lu keren banget bisa bisa ngelaluin itu gitu loh, Res. Semoga bermanfaat juga nih sama teman-teman tadi cerita. Nggak sekedar kita ngobrol gitu loh, Res, tapi ada insight yang Iya iya benar. teman-teman lainnya tuh bisa ambil gitu. Oke, tadi ada pertanyaan. Ya Allah, udah mau jam 6 ya? Di sana azannya jam 7 ya? Berarti. Oh iya. Iya kan? Mm-mm. Oke, ada tadi sih ada pelatihannya juga nggak Kak sebelum keberangkatan? Kalau ada berapa lama? Tadi udah dijawab ya, ada training ya sekitar berapa Iya, ada training dua minggu. berapa minggu? 2 minggu. Oke, udah kejawab. Nah, pertanyaan terakhir, apakah sulit kerja di luar negeri yang kalau lu akumulasi semuanya sampai lu harus kerja dulu di Jakarta baru ada jalan buat ke Malaysia gitu. Menurut lu itu sulit atau Hmm. enggak, Res? Pas. Sulit maksud lo sulit aksesnya apa sulit Hmm. pekerjaannya nih? Sulit untuk mencapai kerja di Malaysianya. Oh, untuk dapetin kerjanya ya. Hmm, 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 Em, hmm. kalau lagi pandemi gini sih gue lihat cukup kompetitif ya. Kalau waktu gue masuk nggak Hmm. terlalu kompetitif karena begitu gue masuk itu yang buka itu kayak eh, satu satu divisi gitu. Hmm. Jadi butuh banyak orang. Tapi sekarang saat pandemi, bukaan lowongan itu cuma kalau ada orang Indo yang mutusin kontrak atau orang Indo yang pulang ke Indonesia, barulah ada lowongan kerja di Oh. sini. Nah, itu kayak kalau kita apply di eh, apa lowongan-lowongan kerja itu bakalan langsung ratusan kan yang daftar. Padahal itu Hmm. lowongannya cuma untuk 1 atau 2 orang dan itu Hmm. sangat kompetitif banget. Mereka akan melihat benar eh, orang ini sanggup nggak untuk gantiin posisi orang yang pulang tadi atau orang yang nggak melanjutin kontrak tadi gitu. Kalau menurut HR atau menurut manajer lo sanggup untuk gantiin posisi orang ini, ya lo diambil. Tapi kalau enggak, ya mereka akan cari kandidat yang lebih baik kayak gitu.
Oke, jadi lebih kompetitif ya, karena memang keadaan pandemik seperti ini, jadi merebutkan satu kursi aja tuh udah Iya, benar. bandingannya tuh 1 banding 100-an orang gitu. Jadi Mm-mm. prepare aja yang tadi udah kita sharing, apa Resti sharing gitu. Nah, gue tuh emang teman-teman, maksudnya for your information juga, aku waktu training bareng Resti, OJT bareng Resti, emang aku tuh ngelihat emang banyak hal yang aku pelajari dari Resti. Kayak lu selama training tuh lu catatannya rapi banget, sampai gue tegur lu kan, kayak gue duduk di sebelah lu, tulisan lu rapi banget, Res, kayak gitu-gitu. Terus bahasa Inggris lo juga bagus banget. Itu kayak gue bersyukur banget. Walaupun cuma beberapa bulan, tapi kayak ya berbekas aja gitu sama gue yang kita belajar bareng. Terus lu kadang nanya, wah lu kenapa ke artikel ini kayak gitu-gitu. Padahal kayak gue juga bahasa Inggrisnya masih kurang banget, dan lu ngebantu gue. Itu kayak thank you so much. Terus lu juga, gue tahu sih, maksudnya sebelum lu berangkat ke Malaysia pun at least lu harus apa ya, harus punya tabungan, apa, saving money sendiri, at least lu sampai gajian sebulan ya gitu. Tapi lu apa ya, lu tuh kayak ayo gue traktir dulu gitu, cuman gak semua orang, tapi cuman cuman beberapa orang. Itu kayak gue langsung amazed banget, padahal gue tahu sih keadaannya, lu juga butuh uang sebelum lu berangkat kayak gitu. Itu berat Iya. banget ya, Res, Ya tapi gue lu udah bakalan ngelewatin kangen itu. kan. Iya, gue bakalan kangen kan sama kalian. Dan itu juga bareng kalian kan. Makanya gue kayak, aduh nih orang gue nggak bakalan nemu lagi. Makanya gue eh takdir sih untuk farewell kan. Ntar bakalan kangen banget sama kalian soalnya. Tapi gue seneng banget lu nggak kenapa-kenapa, maksudnya lu seneng di sana, Iya, lu kayak, alhamdulillah. iya kan, itu yang bener-bener gue Iya, syukurnya udah bersyukur satu banget. tahun 6 bulan nih gue di sini. Hmm. Alhamdulillah gue belum kena COVID. Alhamdulillah jangan sampai amit-amit ya. Karena Tapi udah kita divaksin benar-benar kan? takut sih. Belum belum vaksin di sini tuh susah banget untuk dapetnya. Kalau di Indo kan bisa daftar ke puskesmas, ke klinik, terus bisa dapat vaksin gitu kan. Kalau di sini Hmm, hmm, hmm. daftar vaksinnya tuh online, jadi kita harus ngantri dulu. Dan sekarang prioritas untuk vaksinnya masih masyarakat Malaysia. Kita yang kita yang orang luar ini belum diprioritaskan gitu. Oke. Ya, oke. Gitu aja sih, Ras. Maksudnya ini kalau dari Q&A-nya udah semua sih kejawab. Alhamdulillah. Dan di sini juga azan. Udah azan belum di sana? Apa kita tunggu Ah, azan dulu belum terus sih, closing ya? Oh, setengah jam belum lagi ya? sih. Oke, oke. Oke, oke, gitu gitu aja sih, Res. Thank you so much. Udah nyempetin waktu lo. Ah, Gue udah nih. tahu Oke, oke. udah tadi. Tunggu azan dulu kali ya. Di sini azan. Di sana udah azan ya? Belum di sini biasanya kayak 7.20-an gitu baru azan maghrib. Oh, oke, oke. Ya, karena memang udah mau maghrib Mulai juga, lu ditutup dulu. persiapan juga kan buat maghriban. Thank you banget. Gue tahu lu kerja juga kan sampai tadi yang jam jam 4-nya Malaysia ya? Jam 4-nya Kerja tadi dari Indonesia jam berarti jam 7 jam hmm? sampai jam 3. Itu jam 7 itu kayak jam 6 sampai jam 3 waktu Indonesia. Oh, oke. Oke, oke. Iya, thank you so much udah nyempetin abis kerja, Iya, terus sama-sama. kita discuss, terus sharing-sharingnya tadi, ya ampun itu lucu banget sih, kayak lu culture shock, multicultural, terus lu juga yang tadi nasi lemak kita bahas juga, terus kayak Iya. ya bahasa-bahasa Melayunya juga kita bahas juga. Semoga lu sehat selalu di sana. Amin. Thank Iya, you so lu juga much ya sehat-sehat ya, ya. Res.
Ada Iya, sama-sama. ada statement untuk teman-teman followers gak? Statement Apa nih? terakhir buat Terkait apa? teman-teman followers lainnya. Ini aja sih Apapun. buat teman-teman Kayak yang ini kan mungkin ada lagi juga yang mau. Hmm, buat teman-teman yang lagi di Indonesia, yang lagi menghadapi pandemi, lagi PPKM sekarang, ya tinggal ngikutin prokes aja lah, tiru masyarakat sini. Benar-benar di sini tuh taat banget sama prokes. Tapi case-nya masih meningkat terus, apalagi di Indo kan lagi parah banget ya. Sayang banget kalau hmm, hmm, hmm. case-nya terus meningkat kan jadi banyak korban kayak gitu. Dan gue jadi nggak pulang nih kalau case di Indo tuh masih parah. Jadi minta tolong untuk Gua ya tahu lu kita pasti sama-sama kangen kuat lah ya. untuk menghadapi ini. Iya, ini benar-benar kalau gue lihat sih pandemi ini tuh kerja sama kita untuk sama-sama menjadi individual sih untuk di rumah aja gitu. Yang biasanya budaya Indo tuh togetherness-nya itu kuat banget kan. Jadi coba Iya, untuk benar-benar. mengurangi budaya gotong royong itu sendirian aja di rumah, Hmm, hmm, hmm. jaga kesehatan, Iya sih. biar Hmm. semuanya kembali membaik dan kembali pulih. Buat teman-teman yang lagi nyari kerja, pasti sekarang di Indo lagi susah banget ya untuk cari kerja. Terus ada teman-teman yang tertarik untuk cari kerja di Malaysia, boleh coba cari di lowongan-lowongan aplikasi-aplikasi lowongan kerja, terus cari set country-nya. Country apapun sebenarnya bisa sih. Jadi jangan cuma, ah gue harus kerja di Indo. Dunia itu gede banget, bukan cuma Indonesia doang gitu. Jadi teman-teman bisa Betul, nyoba ke betul. negara lain, dapat ilmu lain, pengalaman baru, kayak gitu. Betul, Ya sih. betul banget. Sip, sip, sip. Thank you so much. Thank you insight-nya, Resti. Semoga Iya, thank bermanfaat. you. Ya. Live kita nggak cuman yang ngobrol biasa, tapi semoga ada hal yang bisa diambil gitu. Ambil baiknya, buang buruknya. Oke, gitu aja, Res. Thank you ya, Res. Selamat Oke, thank istirahat. you. Bye. Tunggu-tunggu, gue Iya, screenshot gue live dulu. ya. Gue, ya, ya. Dadah. Thank you, Dadah. Resti. Thank you Bye. teman-teman semua ya. Aku end live IG-nya. Thank you semua sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.